Assalamualaikum sahabat. Dalam ajaran Islam, hukum halal dan haram tidaklah diberikan secara sembarangan, melainkan sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Setiap larangan yang ditetapkan memiliki hikmah yang mendalam, baik yang bisa langsung dipahami oleh akal manusia maupun yang harus diterima dengan penuh keimanan. Salah satu larangan yang sering dipertanyakan adalah, mengapa babi dan anjing diharamkan dalam Islam? Sejak awal, larangan ini telah ditetapkan dalam Al-Quran dan diperjelas dalam hadis Rasulullah SAW. Namun di era modern, banyak yang mempertanyakan relevansinya, terutama dengan adanya berbagai penelitian sains yang mengungkap aspek kesehatan dari konsumsi babi dan interaksi dengan anjing. Apakah larangan ini hanya sekadar aturan agama, ataukah ada alasan medis, spiritual, dan sosial di baliknya? Dalam pembahasan ini, kita akan mengupas tuntas dalil-dalil dari Al-Quran, hadis, serta tafsir para ulama mengenai pengharaman babi dan anjing. Allah telah mengharamkan babi dalam beberapa ayat Al-Quran, salah satunya dalam surah Al-Baqarah ayat 173. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut selain nama Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, tanpa menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selain dalam surah Al-Baqarah, larangan ini juga disebutkan di surah Al-Ma'idah ayat 3. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Dan juga di surah Al-An'am ayat 145. Katakanlah, Muhammad, aku tidak mendapati dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir, atau daging babi, karena sesungguhnya itu adalah kotor, atau hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Dan di surah An-Nahl ayat 115. Sesungguhnya, Dia hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut selain nama Allah. Dalam ayat-ayat ini, pengharaman babi ditekankan dengan kata innama yang bermakna pembatasan yang kuat. Ini menunjukkan bahwa daging babi adalah haram secara mutlak dan bukan sekadar makruh atau tidak disarankan. Selain itu, dalam surah Al-An'am ayat 145, daging babi disebut sebagai rijis, yang bermakna sesuatu yang najis, menjijikkan, atau penuh keburukan. Ini mengindikasikan bahwa bukan hanya dari sisi hukum, tetapi juga secara alami, babi merupakan hewan yang memiliki sifat yang tidak baik bagi manusia. Para ulama tafsir telah membahas secara luas mengapa babi diharamkan dalam Islam. Berikut beberapa penjelasan dari mereka. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa larangan ini merupakan ujian bagi manusia untuk menaati perintah Allah, sebagaimana larangan terhadap khamar, minuman keras. Selain itu, babi disebut sebagai rijs, yang menunjukkan bahwa daging babi mengandung keburukan bagi manusia, baik secara fisik maupun spiritual. Imam Al-Qurtubi menambahkan bahwa larangan ini bukan hanya dari segi syariat, tetapi juga dari segi kesehatan. Babi dikenal sebagai hewan yang memakan segala sesuatu, termasuk kotorannya sendiri. Hal ini menjadikan dagingnya berpotensi membawa penyakit berbahaya bagi manusia. Imam As-Sa'di dalam tafsirnya menekankan bahwa dalam Islam, sesuatu yang diharamkan pasti memiliki dampak buruk, baik dari segi fisik, spiritual, maupun sosial. Selain Al-Quran, Rasulullah SAW juga menegaskan pengharaman babi dalam beberapa hadis. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan berhala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain, Allah melaknat orang yang menjual khamar, meminumnya, menyajikannya, membawanya, membelinya, dan juga yang memperjualbelikan babi. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadis-hadis ini menegaskan bahwa bukan hanya konsumsi babi yang diharamkan, tetapi juga segala bentuk perdagangan dan pemanfaatannya.
Berbeda dengan babi yang jelas-jelas diharamkan untuk dikonsumsi, hukum mengenai anjing dalam Islam lebih kompleks. Dalam beberapa hadis Rasulullah SAW melarang memelihara anjing kecuali untuk keperluan tertentu. Rasulullah SAW bersabda, "Sucinya bejana salah seorang dari kalian jika dijilat anjing adalah dengan mencucinya sebanyak 7 kali, salah satunya dengan tanah." Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain, barang siapa memelihara anjing yang bukan untuk menjaga ternak atau berburu, maka pahalanya akan berkurang sebanyak 1 qirath setiap harinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan kehati-hatian dalam berinteraksi dengan anjing, terutama karena najisnya yang berat. Najis anjing dalam Islam. Kenapa disebut najis mughallazah, najis berat? Dalam Islam, hukum najis terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, najis mukhaffafah, yaitu najis ringan. Contohnya air kencing bayi laki-laki yang belum makan makanan selain ASI. Yang kedua, najis mutawasitah, yaitu najis sedang, seperti darah, nanah, dan air kencing manusia. Yang ketiga, najis mughalazah, yaitu najis berat, seperti air liur dan seluruh bagian tubuh anjing. Anjing termasuk dalam kategori najis mughallazah berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Sucinya bejana salah seorang dari kalian jika dijilat anjing adalah dengan mencucinya sebanyak 7 kali, salah satunya dengan tanah. Hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi dalam Al-Majmu' menjelaskan bahwa perintah mencuci 7 kali, salah satunya dengan tanah, menunjukkan bahwa najis anjing bukan sekadar najis biasa, tetapi najis yang berat. Oleh karena itu, pembersihannya pun memiliki aturan khusus. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari menambahkan bahwa hikmah dari mencuci dengan tanah adalah karena tanah memiliki sifat menyerap kotoran dan bakteri lebih baik daripada air biasa, sesuatu yang baru dibuktikan dalam penelitian modern. Imam Malik berpendapat bahwa tidak semua bagian anjing najis, hanya air liurnya yang najis. Namun, jumhur ulama, mayoritas ulama, dari mazhab Syafi'i, Hanafi, dan Hanbali berpendapat bahwa seluruh tubuh anjing adalah najis. Islam menetapkan hukum berdasarkan hikmah yang sering kali baru dipahami manusia di kemudian hari. Berikut adalah beberapa hikmah dari larangan ini. Dari sisi kesehatan, babi dikenal sebagai hewan yang membawa berbagai macam penyakit, di antaranya, yang pertama, cacing pita atau Taenia solium, yang bisa menyebabkan gangguan saraf dan bahkan kematian. Yang kedua, Trichinella spiralis, parasit yang menyebabkan trichinosis, penyakit serius yang menyerang otot dan sistem saraf. Yang ketiga, virus Nipah, penyakit yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan dan radang otak. Air liur anjing mengandung bakteri berbahaya. Dalam penelitian modern ditemukan bahwa air liur anjing mengandung bakteri patogen seperti Pasteurella, Capnocytophaga, dan Salmonella, yang bisa menyebabkan infeksi serius pada manusia. Dari sisi spiritual, Islam tidak hanya mengajarkan kebersihan fisik, tetapi juga kebersihan jiwa. Dalam kajian spiritual, babi dikaitkan dengan sifat rakus, malas, dan kotor. Oleh karena itu, larangan ini juga dapat dimaknai sebagai ajaran untuk menjauhi sifat-sifat buruk tersebut. Anjing, meskipun bisa bermanfaat dalam berburu dan menjaga rumah, dalam konteks spiritual, Islam mengajarkan untuk menjaga kesucian hati dan lingkungan. Oleh karena itu, Islam memberikan batasan dalam interaksi dengan anjing. Dari sisi sosial dan ekonomi, daging babi murah dan mudah diproduksi, tetapi juga membawa dampak buruk bagi lingkungan. Peternakan babi diketahui menghasilkan limbah beracun yang mencemari lingkungan. Sementara itu, memelihara anjing secara sembarangan juga bisa menimbulkan gangguan bagi masyarakat, seperti penyebaran rabis dan gangguan ketertiban. Mengapa Islam mengharamkan babi dan anjing? Dari seluruh pembahasan di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa larangan babi dan anjing dalam Islam bukan sekadar aturan tanpa alasan, melainkan memiliki hikmah yang mendalam, mencakup. Yang pertama, aspek syariat. Pengharaman babi disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis, dan anjing dikategorikan sebagai najis berat dalam Islam.
Yang kedua, aspek kesehatan. Babi membawa banyak penyakit berbahaya, dan air liur anjing mengandung bakteri berbahaya. Yang ketiga, aspek spiritual. Islam mengajarkan kebersihan jiwa dan raga, dan babi sering dikaitkan dengan sifat buruk seperti kerakusan dan kotoran. Yang keempat, aspek sosial dan ekonomi. Konsumsi babi dan pemeliharaan anjing yang berlebihan bisa berdampak buruk pada lingkungan dan masyarakat. Sebagai seorang Muslim, kita harus yakin bahwa setiap perintah dan larangan Allah pasti mengandung hikmah yang terbaik bagi manusia. Larangan ini bukan sekadar pembatasan, tetapi bentuk kasih sayang Allah agar kita terhindar dari bahaya yang tidak kita sadari. Semoga pembahasan ini semakin menguatkan keyakinan kita dalam menaati syariat Islam dan memahami bahwa semua hukum Allah memiliki manfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat.